Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai least square method atau uh, metode kuadrat terkecil. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagi menjadi 5 bagian. Kami akan menjelaskan masing-masing bagian masing-masing. Untuk pertama-tama, saya atas nama Aziza Fauzia Misbahuddin dengan NIM D32191002 akan menjelaskan mengenai pengertian metode kuadrat terkecil. Nah, jadi least square method adalah sebuah metode untuk menentukan fungsi pendekatan polinomial Y sama dengan fx yang mendekati kumpulan data x1, y1 sampai xm, ym yang telah ada. Jadi dengan kata lain, least square method ini adalah sebuah metode untuk menemukan pendekatan yang paling mendekati kumpulan data. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, metode least square ini memiliki pengaplikasian yang sangat luas. Jadi dia banyak digunakan di dalam dunia matematika dan sains. Contohnya seperti dia bisa metode ini digunakan dalam prediksi sistem. Jadi metode kuadrat terkecil ini digunakan untuk memprediksi suatu data atau sesuatu yang ingin diprediksi ke depannya. Kemudian juga bisa digunakan dalam signal processing. Selain itu, ini juga digunakan dalam statistika dan juga artificial intelligence dalam AI, machine learning, dan sebagainya. Jadi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam mencari suatu permasalahan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, pada suatu grafik terdapat grafik X dan Y dianggapkan memiliki 7 titik data dengan variabilitas yang signifikan. Nah, data-data tersebut kemudian kita lihat pada grafik kedua terjadi dikarenakan adanya osilasi, maka grafik atau garis-garis tersebut tidak linear atau tidak lurus, terdapat tidak lurus terhadap titik-titik tersebut. Nah, pada grafik ketiga, setelah dilakukan suatu metode, yaitu metode kuadrat terkecil, maka terdapat sebuah garis linear atau garis lurus yang mendekati ketujuh titik tersebut. Nah, kita menggunakan dengan cara garis pencocokan atau fitting kuadrat terkecil untuk menunjukkan perbaikan tren. Selanjutnya adalah jadi bagaimana cara kita mendapatkan sebuah fungsi polinomial fx untuk mewakili sejumlah titik data di atas. Dapat dilihat pada data pertama, kedua, dan ketiga, kita akan ketika kita ingin menggunakan metode kuadrat terkecil, maka kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara, yaitu pertama pakai curve fitting, atau seperti yang tadi melakukan sebuah fitting. Kemudian kedua menggunakan regresi. Nah, regresi ini juga kita bisa menggunakan regresi linear atau polynomial degree M regression, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dalam grafik dengan cara linear regresi dan juga polynomial degree M regresi, dengan diperlihatkan melalui contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hairunisa Nur. NIM saya D02191003. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mulai dari sejarah metode least square. Metode least square ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss
yaitu seorang matematikawan dan fisikawan ternama asal Jerman abad ke-17. Ketika ia masih berumur 18 tahun, pada tahun 1795, dia menemukan metode least square ini, dan karyanya ini masih dipakai sampai saat ini sebagai metode yang paling baik untuk menentukan hubungan linear dari dua variabel data. Meskipun Gauss disebut sebagai penemu metode least square, namun seorang matematikawan asal Prancis, Adrien-Marie Legendre, yang pertama kali mempublikasikan metode least square ini ke hadapan publik pada tahun 1805. Selanjutnya, metode polinomial least square degree 1. Bisa dilihat dari grafik ini. Kita tarik dulu garis dari XY ini ke titik YJ. XJ, YJ. Lalu, di sini di perpotongan dari persamaan Y sama dengan A tambah BX. Jadi dari titik ini ke titik XJ, YJ ini menghasilkan persamaan YJ kurang A kurang BXJ. Jadi, persamaan YJ kurang A kurang BXJ ini dari persamaan YJ kurang dalam kurung A tambah BXJ. Dihasilkan YJ kurang A kurang BXJ. Lalu dari titik ini ke titik XJ, dihasilkan persamaan A tambah BXJ, di mana Y itu besarnya nilai yang diramal atau ditentukan. A, trending pada periode dasar, dan B, tingkat perkembangan nilai yang diramal atau ditentukan. Sedangkan X yaitu unit waktu yang dihitung dari periode dasar. Metode polinomial least square ini juga kita dapat menghitungnya dengan AN tambah B sigma XJ sama dengan sigma YJ. Lalu dari hasil persamaan tersebut dapat dihasilkan A sigma XJ tambah B sigma XJ kuadrat sama dengan sigma XJ YJ, di mana Y itu adalah variabel terikat dan nilainya itu berubah dengan berubahnya nilai X. Sedangkan X ini adalah variabel bebas yang nilainya dapat diubah-ubah. Secara geometri, A dan B adalah suatu parameter yang mempengaruhi bentuk kurva. Seperti dilihat dari grafik di atas, parameter A itu menunjukkan kemiringan kurva, dan parameter B itu menunjukkan titik potong kurva di sumbu Y. Maka kita dapat Y itu sama dengan A tambah BX. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan lanjutan materi dari teman saya sebelumnya. Nama saya Siti Najmia Rifai dengan NIM D0321911004. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang curve fitting by polynomials of degree. Curve fitting by polynomials of degree di sini rumusnya Q sama dengan YJ kurang A kurang BX kuadrat, yang dimana J sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian, turunan Q terhadap A sama dengan minus 2 kali sigma YJ kurang A kurang BX J sama dengan 0. Yang kedua, turunan Q terhadap B sama dengan minus 2 sigma XJ YJ kurang A kurang BXJ sama dengan 0. Dan di sini fungsi P terhadap X sama dengan B0 tambah B1X tambah B2X kuadrat. Kemudian didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Selanjutnya,
di sini akan ada penjelasan contoh soal yang dimana materinya tentang polynomials of degree. Contoh saat ini tentang metode kuadrat terkecil untuk mencocokkan garis lurus bagi titik-titik berikut, yang dimana n-nya itu ada 4 dan sigma x-nya sama dengan 0,1, sigma x-nya sama dengan 3, sigma x kuadratnya sama dengan 3,43, dan sigma y-nya sama dengan 3,907. Sigma xy-nya sama dengan 2,3839. Adapun persamaan atau rumus pada polynomials of degree pada untuk straight line, y sama dengan a tambah bx, an tambah b sigma x kurang sigma y, a sigma x tambah b sigma x kuadrat sama dengan sigma xy. Dengan seperti slide yang sebelumnya, di situ dipaparkan bahwa nilai n-nya adalah 4, artinya n itu datanya berarti di sini ada 4, yang dimana pada slide ini datanya pada ruas kiri yang ini adalah x dan yang ini adalah y. Kemudian kami buat tabel seperti sini ada x dan sini y. Kemudian kita akan mencari, yang dicari adalah x kuadrat dan xy. Seperti yang ditampilkan pada tabel ini, nilai x kuadrat yaitu hasil dari x yang ini dikuadratkan, jadi hasilnya 1,69. X-nya itu x dikali y, jadi hasilnya min 0,1339. Dan seterusnya untuk data kedua, ketiga, dan keempat. Dan sigmanya itu yang tadi di slide sebelumnya, didapatkan sigmanya dari data-data x. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahar Buang, nomor stambuk D0321811023, Teknik Energi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya, yaitu terkait pembahasan contoh soal pertama, yaitu masalah straight line. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4 pasangan data, yaitu data X dan data Y, yang mana dia berurutan dari data X, X1, Y1, dan seterusnya sampai X4, Y4. Nah, di slide ini sudah ada nilainya, tapi saya buat di Excel agar lebih mudah dijelaskan. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari keempat data yang kita lihat seperti di tabel Excel ini, misalnya ada X yang pertama, X kedua, X keempat, dan seterusnya, Y1, Y2, Y3, dan Y4. Masing-masing nilai sudah ada di sini, di dalam tabel Excel ini. Nah, dan ini banyaknya data, yaitu 4. Dari X1, X2, X3, dan X4. Nah, kemudian penyelesaian permasalahan ini yaitu prediksi daripada nilai Y nanti. Besaran daripada nilai Y. Nah, tapi dalam menentukan besarnya nilai Y, kita harus mengetahui koefisien atau nilai daripada A maupun B, yang mana Y adalah nilai yang kita ramal atau yang kita akan perhitungkan. Kemudian kita juga harus menentukan tren pada periode dasar atau nilai A. Kemudian kita juga harus menentukan tingkat perkembangan nilai yang akan diramal atau B. Nah, kemudian kita juga menghitung waktu atau periode dasar. Nah, misalnya di sini kan kita sudah lihat data dari X dan Y. Nah, kemudian kita jabarkan lagi untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, kita harus mencari dulu nilai X kuadrat. Jadi nilai ini
kuadratnya, masing-masing nilai kita kuadratkan, maka X1 sampai X4, nah nilainya kita kuadrat, maka mendapatkan hasilnya seperti ini, yaitu X1 X1 kuadrat yaitu 1,69, kemudian X2 kuadrat 0,01, kemudian X3 kuadrat 0,04 hasilnya, dan X4 kuadrat sama dengan 1,69. Nah, kemudian kita juga harus mencari nilai XY. XY yang pertama atau XY1. Nah, di sini kita sudah lihat masing-masing nilai dari XY1 sampai XY4. Hasilnya sudah ada. Nah, kemudian dari masing-masing nilai ini, kita jumlah secara keseluruhan bahwa nilai X itu jumlahnya 0,1, kemudian nilai Y 3,907, dan nilai X kuadrat, jumlah nilai X kuadrat sama dengan 3,43, dan yang terakhir yaitu jumlah XY sama dengan 2,3839. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai A. Nah, bagaimana cara menentukan nilai A? Menentukan nilai A sama dengan jumlah nilai Y dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah Y itu dalam contoh kasus ini yaitu 3,907. Nah, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? Banyaknya data yaitu 4. Nah, dengan demikian 3,907 dibagi 4, hasilnya yaitu 0,97675. Nah, ini adalah nilai A. Nah, kemudian kita menentukan nilai B. Nah, menentukan nilai B yaitu jumlah B sama dengan jumlah X kali Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah X kali Y yaitu sebesar 2,3839. Nah, dibagi dengan jumlah X kuadrat yaitu 3,43. Maka hasilnya kita dapat 0,695015. Nah, dengan demikian dalam penentuan nilai Y, kita bisa memakai persamaan Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, berarti nilai A kita sudah dapat, nilai B kita sudah dapat, dan X ini yaitu kita mau dari data ini, dari data keempat ini, kita mau memprediksi nanti nilai Y di data kelima atau data keenam atau data seterusnya. Nah, dengan demikian kita bisa memasukkan nilai Y di persamaan ini, Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita bisa lihat di sini, Y sama dengan 0,9601 ditambah dengan 0,667 dikali X. Nah, X ini berapa? Nah, X itu adalah kita menentukan misalnya X itu ke-5 atau ke-6 atau ke-7. Nah, makanya dia dari data yang keempat data ini, dari keempat data ini, nah kita mau menentukan kira-kira nilai Y nanti di data yang ke-5, nah itu besarnya berapa.
Nah, di situ dengan demikian kita akan mudah mendapatkannya. Nah, kalau dari contoh ini, misalnya kita mau nilai X ini yaitu misalnya ke-7. Ya, data nilai X di data yang ke-7 nanti, data perkiraan yang akan datang. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung seperti ini, misalnya Y sama dengan A tambah B dikali dengan X. Nah, misalnya yang kita mau perhitungkan, memperkirakan nanti itu Y di Y ke-6, yaitu setelah 4 ada 2 kali lonjakan ke depan, misalnya Y6, kita contoh saja Y6. Nah, ini sama dengan, berarti nilai A kita tambah dengan nilai B, kita kali dengan ke-6. 6. Sebenarnya tidak mesti 6. Mungkin kalau 5 bisa, dan seterusnya. Artinya nilai X ini kita menentukan, kita memprediksi sampai step ke-6 atau step ke-7 atau step ke-8 itu nilainya berapa. Seperti itu. Nah, misalnya di sini seperti yang saya sebutkan tadi, kita contoh misalnya nilai X itu adalah 6. Maka dengan demikian, nilai Y pada langkah atau level ke-6 yaitu sebesar 5,14 sekian-sekian. Ya. Kalaupun misalnya kita mau menghitung nilai Y di 7, maka nilai X di sini kita harus ganti juga dia ke step 7. Dan begitu seterusnya. Maka nilai-nilai yang belum terjadi kita bisa memprediksi dengan metode ini. Nah, kemudian ada contoh soal berikutnya, yaitu soal terkait dengan curve fitting by polynomials of degree n. Nah, di sini ada data pasang data juga, ada 5 pasangan data, yaitu 5 pasangan data, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, kita juga sudah jabarkan seperti slide yang sebelumnya. Nah, ini soal ini nanti akan dibahas oleh teman kita selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Zakir, NIM D0321910001. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pada contoh soal yang kedua, di mana pada contoh soal yang kedua terdapat soal lanjutan dari soal bahwa B0N tambah B1 sigma XJ tambah B2 sigma SJ kuadrat
sama dengan sigma YJ. Dan B0 sigma XY tambah B1 sigma XY kuadrat tambah B2 sigma SJ. Angka 3 sama dengan sigma SJ PJ. Dan yang terakhir B0 sigma SJ kuadrat tambah B1 sigma SJ pangkat 3 tambah B2 sigma SJ pangkat 4 menghasilkan sigma SJ kuadrat YJ. Di mana pada persamaan pertama dapat kita lihat bahwa 5 B0 tambah 20 B1 tambah 120 B2 menghasilkan angka 23. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, 20 B0 tambah 120 B1 tambah 800 B2 menghasilkan angka 104. Sedangkan persamaan yang ketiga, 12 B0 tambah 800 B1 tambah 5664 B2 menghasilkan 696, di mana pada persamaan yang pertama dihasilkan dalam bentuk persamaan B0, sehingga dapat dilihat bahwa 5 B0 sama dengan 23 kurang 20 B1 kurang 120 B2, dan B0 23 per 5 kurang 4 B1 kurang 24 B2, sehingga untuk substitusi ke persamaan 2 dan 3 maka menghasilkan persamaan kedua 20 kali 23 per 5 kurang 4 B1 kurang 24 B2 tambah 120 B1 tambah 800 B2 menghasilkan 104, dan 92 kurang 80 B1 kurang 480 B2 tambah 120 B1 tambah 800 B2 menghasilkan 104, sehingga menghasilkan nilai pada persamaan keempat yaitu 40 B1 tambah 320 B2 dengan nilai 12 untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, 120 kali 235 kurang 4B1 kurang 24 B2 tambah 800 B1 tambah 5664 B2 menghasilkan 696. Selanjutnya 552 kurang 480 B1 kurang 2880 B2 tambah 800 B1 tambah 5664 menghasilkan juga 696. Sehingga untuk persamaan kelima 320 B1 tambah 2784 B2 menghasilkan angka 144, sehingga dapat diperoleh dengan persamaan di atas dengan sistem persamaan baru. Untuk persamaan keempat 40 B1 tambah 320 B2 menghasilkan nilai 12, dan persamaan kelima 320 B1 tambah 2784 B2 menghasilkan nilai 144 untuk persamaan yang kelima. Untuk persamaan keempat dikali dengan 8 agar B1-nya dapat dieliminasi, sehingga 320 B1 tambah 2560 B2 menghasilkan nilai 96, dan 320 B1 tambah 2784 B2 menghasilkan nilai 144 dieliminasi jadi min 224 B2 dan sama dengan min 48 dan 224 B2 menghasilkan nilai 48, sehingga dari eliminasinya B2 menghasilkan 4824 atau setara dengan 0,21429. Selanjutnya untuk persamaan yang kelima, untuk mensubstitusi nilai B2 yang telah didapatkan yaitu 0,21429, maka 320 kali B1 tambah 2784 kali 0,21429 menghasilkan nilai 144, sehingga 320 B1 menghasilkan min 452,58336, sehingga B1 menghasilkan nilai min 1,414323, sehingga dari substitusi nilai B1 dan B2
pada persamaan B0, maka persamaan B0 23/5 kurang 4 kali min 1,4143 kurang 24 kali 0,21429 sama dengan 4,6 tambah 5,65716 kurang 5,14296 menghasilkan nilai 5,14114. Sehingga hasil yang diperoleh pada persamaan di atas, maka B0 itu menghasilkan nilai 5,114. Sedangkan untuk nilai B1 sendiri yaitu min 1,414, sedangkan untuk B2 sendiri 0,214, sehingga persamaannya dari beberapa persamaan di atas, maka hasil dari nilai Y-nya adalah 5,114 kurang 1,414 X tambah 0,214 X pangkat 2. Dapat kita lihat pada grafik pada persamaan sebelumnya. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.